Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Today we'll discuss about new material that is descriptive text. Ya, jadi hari ini sahabat semuanya kita akan belajar mengenai teks deskriptif. Miss cerita sedikit ya. Nih ada cerita, saat liburan kelulusan, Furqon pergi study tour ke Yogyakarta dan juga Bandung. Di sana ia berkunjung ke Borobudur, kemudian ke Parangtritis, alun-alun, pusat belanja Beringharjo. Lalu saat di Bandung, Furqon mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu, dan lain-lainnya. Kemudian, saat Furqon pulang, ia menceritakan kepada adiknya apa yang dilihatnya saat berlibur. Ketika Furqon bercerita kepada adiknya mengenai tempat-tempat yang ada di Yogyakarta dan juga Bandung, seperti tourist attraction, historical place. Nah, berarti itu bagian dari descriptive text. Karena yang kita tahu bahwasannya descriptive text is a text which says what a person or things like is. Jadi, descriptive text adalah teks yang menceritakan seperti apa sih seseorang ataupun seperti apa sih benda-benda, dan gak hanya itu saja, bisa berupa animal, place, dan etc. Tapi secara spesifik ya. Nah, artinya dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasannya purpose or goal or aim, ya, tujuan dari teks deskripsi adalah to describe something in specific, suggest people, ya, orang, kemudian animal, hewan, place, tempat, thing, benda, etc. dan lain sebagainya. Dalam setiap teks tentunya memiliki generic structure atau struktur kebahasaan yang membedakan antara teks satu dan juga teks lainnya. Khusus untuk descriptive text ada dua pokok generic structure. The first is identification. So, this part introduce where or who. Jadi di bagian ini itu menjelaskan di mana dan siapa subjek yang kita deskripsikan. Kemudian, the second is description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or quality of subject. Nah, yang di bagian kedua itu bagian pokoknya ya ataupun intinya. Jadi di sana kita menjelaskan secara detail apa saja yang akan kita bahas dalam sebuah teks deskripsi tersebut. Tadi di awal sudah dijelaskan, bisa yang kita bahas mengenai orang, ataupun hewan, tempat-tempat, ataupun benda, seperti itu. Next, lanjut ya. Sahabat semuanya, untuk language feature dari descriptive text, tentunya yang pertama, using simple present tense. Jadi menggunakan tenses present tense. Nanti untuk pembahasannya lebih jelasnya akan Miss tampilkan di deskripsi video ini ya, nanti bisa kalian lihat. Kemudian yang kedua, using adjective and adverb, menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Kemudian next, using present passive voice, menggunakan kata kerja pasif dalam bentuk present. Nanti kata kerjanya akan berubah menjadi di ataupun ter. Oke, bagaimana untuk penjelasan tentang descriptive text? Paham ya? Understand?
Baik, sahabat semuanya, kita lanjut ke contoh ya, example dari descriptive text. Silakan kalian simak, kalian lihat di sana bagaimana perbedaan dari generic structure. Kemudian bisa juga kalian lihat nanti di sana kebahasaannya apakah benar menggunakan present tense, adjective, adverb, atau juga present passive voice. Oke, sahabat semuanya, thank you for your attention and participation. And thanks for your watching. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.